Tunggu tanggal mainnya. Siapkan senjata, siapkan tentara, kawal tuh pulau-pulau reklamasi, kawal! Silakan kawal, pasangin jenderal di situ. Taruh jenderal yang paling jago di situ. Jadiin backing dia ke reklamasi. Taruh dia di situ. Suruh dia datang ke Cina, kumpulin senjatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa semangatnya pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan untuk Islam di Indonesia. Dan mudah-mudahan tanda kebaikan dan kebangkitan Islam untuk dunia insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia sebagai tempat kebangkitan Islam di dunia abad ini. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Betapa berbahagianya orang-orang yang bisa hadir di sholat subuh berjamaah bersama keluarga, bahkan bersama masyarakat sekitar. Orang-orang yang bisa merasakan suasana seperti ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Anda mau tahu, orang paling berkualitas di satu kaum, di satu kampung, di satu negeri adalah jamaah subuhnya. Mereka lah sesungguhnya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya yang bisa saya sebutkan di sini ada 10 kelebihan yang bakal mereka dapatkan. Dan mudah-mudahan yang 10 ini kita dapati semuanya. Yang pertama, orang-orang yang melakukan salat subuh berjamaah di masjid digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berada dalam zimmatillah, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jundab ibn Abdullah bin Sufyan al-Bajli radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subh fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai'in fa inna man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim wa Ahmad. Secara ringkas hadis ini menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama satu hari itu. Dan tentu jaminan yang paling penting didapatkan oleh Allah andai dia meninggal dunia pada hari itu dibebaskan dari siksa api neraka. Orang yang melakukan salat subuh berjamaah dianggap sudah melakukan salat malam. Dianggap orang yang sudah melakukan qiyamul lail. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subh fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullah. Rawahu Muslim. Dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan sudah melakukan sholat malam separuh malam. Dan jika dia melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia dianggap sudah menyempurnakan sholat malam seluruhnya. Semoga jamaah semua di sini selalu mendapatkan kenikmatan itu setiap harinya. Sungguh tiada yang lebih nikmat dari itu. Jaminan Allah dan menegakkan qiyamul lail
Anda tahu apa keutamaan qiyamul lail? Anda akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda akan menjadi orang yang terhormat dan terpuji di dunia dan di akhirat. Dan tidak penting bagi Anda pujian manusia dan kehormatan manusia. Karena Allah sudah mendapatkan Anda. Dan Anda yang sudah mendapatkan Allah tidak akan kehilangan apa-apa. Orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah dianggap terbebas dari kemunafikan. Bara'atun minan nifaq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqalu 'alal munafiqina minal fajri wal 'isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang munafik minal fajr wal 'isya. Dalam riwayat lain minal fajr wal 'asr. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dalam riwayat lain salat subuh dan salat asar. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Andai orang-orang munafik ini tahu, walakinnal munafiqina la ya'lamuna taban. Orang munafik tentu tidak tahu. Tapi seandainya mereka tahu, mereka akan datang walau harus merangkak ke masjid. Jadi ingat kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia orang buta. Suatu hari minta izin kepada Rasulullah SAW karena pada hari ini penuntunnya ke masjid sebagai si buta ini tidak ada. Lalu izin kepada Rasul untuk tidak sholat subuh berjamaah besok subuhnya. Karena kasih sayang Rasul SAW dan tidak ingin mempersulit umatnya, maka Rasul langsung mengizinkan. Tapi tiba-tiba wahyu menegurnya. Dipanggil kembali Ibnu Ummi Maktum itu, lalu ditanya, apakah terdengar suara azan dari rumahmu? Iya. Kalau begitu, tetap wajib sholat berjamaah. Orang-orang munafik andai tahu betapa hebatnya sholat subuh, seperti yang sedang saya gambarkan ini, pasti akan datang walau ke dalam keadaan merangkak. Rasulullah SAW mengancam kaumnya, umatnya yang mengaku umat Islam, umatnya mengaku umat Muhammad SAW, tapi malah salat subuh. Walaqad hamamtu an amural muadzina fayuqim, thumma akhudhu syu'lan minan nar, fa'uharriq ala man la yakhruj ila salati ba'd. Rahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Kepada mereka yang tidak salat subuh, ingin rasanya kuperintahkan muadzin untuk iqamat salat, mengumandangkan iqamah, lalu aku bakar obor, dan ingin rasanya ku bakar rumah orang-orang yang tidak melakukan salat subuh berjamaah itu. Yang datang pada hari ini, mudah-mudahan umat terpilihnya Muhammad SAW. Memang energi 212, yang kita lanjutkan dengan energi 12-12. Kemarin itu luar biasa. Di Bandung lebih saya kira 50.000 orang. Dan hari ini mengagumkan walau mendadak ini sebagai test case dari saya. Sebetulnya mintanya udah lama. Sekaligus test case coba betul nggak yang dia omongin sesuai dengan leafletnya 1.000 jamaah. Ternyata yang datang hari ini lebih 2.000. Dan ini insya Allah tanda-tanda kebaikan bagi Tangerang Selatan. Karena orang-orang terbaiknya sudah berkumpul di sini. Dan orang-orang yang tidak mau dan malas untuk salat subuh berjamaah, itu adalah orang-orang terburuknya umat Muhammad SAW. Bahkan keluarga itu dianggap keluarga yang buruk. Sebab yang hendak dibakar oleh Rasulullah adalah rumahnya. Seakan-akan istri dari suami yang ada di rumah ini tidak berguna di hadapan Rasul. Orang tua yang ada di rumah ini seakan-akan